Salam sejahtera bagi kita semua yang sangat amat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah masuk ke episode yang ketujuh dari pembahasan kita tentang bagaimana supaya anak-anak Tuhan dapat hidup di dalam keberhasilan. Kita masih membahas buku yang berjudul Pada Jalur yang Tepat. Supaya apa? Supaya anak-anak Tuhan mengalami hidup yang maksimal. Saya ingin dengar saksian-saksian dari Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah setelah mendengar 6 episode. Sudah berjalan pada posisi yang tepat, berjalan dalam jalur yang tepat. Bagaimana? Sudah ada perubahan belum? Ada hal-hal mujizat, perubahan-perubahan yang terjadi. Oke, tolong saya di WA diberikan masukan melalui website saya atau Instagram supaya saya bisa juga makin semangat di dalam memberitakan kebenaran ini. Saudara pemirsa yang baru ini kali mengikuti episode ini, saya mau sampaikan bahwa ini episode ke-7. Episode 1 sampai 6 sudah kita bahas dengan tujuan supaya kita mengerti kebenaran, supaya anak-anak Tuhan mengalami apa yang ada di Alkitab. Ya, saudara, kita tahu di Alkitab dengan jelas sekali lagi Yesus datang untuk memberikan kehidupan dan hidup yang lebih dari cukup. Saya tidak bicara lebih dari cukup hanya harta, kekayaan, tidak. Tetapi saya berbicara tentang tubuh, jiwa, dan roh. Hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam keadaan sehat, hidup dalam keadaan menang. Ya, termasuk keuangan. Tidak perlu ngutang-ngutang, tidak perlu hidup dalam kesulitan. Itu sebenarnya yang sedang kita bahas bersama. Ya. Bagaimana supaya kebenaran firman Tuhan itu betul-betul dapat kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Di episode 1 kita membahas tentang mengapa Tuhan pencipta langit bumi dengan segala isinya datang ke dunia ini. Kita harus tahu persis mengapa kalau kita nggak tahu Tuhan kita itu siapa, maka kita nggak bisa menikmati yang terbaik. Kalau kita tidak tahu siapa Tuhan kita, bagaimana kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Dia? Betul nggak? Saya hanya bisa mempercayakan hidup saya kepada seseorang yang saya kenal persis dia itu siapa. Baru saya berani percaya pada dia. Makanya ikutilah episode 1. Kalau saudara tidak sempat, mungkin saudara bisa lihat di YouTube atau saudara bisa lihat di website saya di www.adaharapan.com. Atau saudara nanti bisa ikut masuk Instagram saya, kemudian akan di link ke sana. Yang kedua, episode kedua bercerita apa? Bahwa saudara dan saya, orang yang sudah ditebus, dibebaskan dari kuasa dosa. Ya, saya ulangi lagi supaya kita betul-betul mantap. Jadi jangan lagi menganggap diri kita orang berdosa. Atau jangan lagi saudara hidupnya dari hari ke hari hanya bergumul ngelawan dosa. Enggak. Bukan waktunya lagi untuk itu. Sehingga waktu energi kita hanya habis untuk dosa. Enggak. Dosa sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Kita enggak perlu bergumul lagi. Sekarang bagian kita adalah menikmati kasih karunia, anugerah, kebaikan, kemenangan yang sudah dicapai oleh Yesus yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Kemudian episode 3 berbicara tentang proses terjadinya keselamatan, bagaimana kita selamat sehingga tidak ada lagi pertanyaan tentang kok enak sekali ya orang Kristen hanya terima Yesus selamat, kita sudah bahas. Jangan tanya lagi, lihat episode yang lalu. Kemudian kita berbicara episode 5 tentang bahwa keselamatan itu mencakup tubuh, jiwa, roh kita. Menyangkut tiga-tiganya. Jadi keselamatan itu bukan cuma kalau mati masuk surga ya. Enggak, tidak cuma itu. Itu sudah pasti, tetapi juga keselamatan di dunia ini. Ya. Oke, kemudian episode yang lalu juga dikatakan bahwa semua yang mati sudah dihidupkan. Hidup. Hubungan yang mati, hubungan suami istri, orang tua dengan anak yang mati dihidupkan.
Kantongmu yang mati dihidupkan, kesehatanmu yang mati dihidupkan dengan apa? Mujizat demi mujizat. Oke, hari ini kita berbicara apa? Berbicara tentang status kita. Mengapa saya bahas tentang status? Karena status itu menentukan kehidupan seseorang. Betul nggak? Status itu menentukan kehidupan seseorang. Ya, supaya komplit pembahasan kita dari buku ini. Bagaimana supaya saya hidupnya maksimal. Bagaimana saya bisa mengalami yang terbaik dari Tuhan. Kalau kita tidak tahu status, siapa diri kita, bahaya. Sangat bahaya. Saya pernah kasih contoh tentang polisi, tentang anak. Bahwa ada seorang anak yang hidup yatim piatu. Dia hidup bergelandangan, tidur di pinggir jalan, dari satu tempat ke tempat lain. Dia harus cari makan, korek sampah, bahkan dia tidak bisa sekolah, dia nggak bisa mandi. Pokoknya dia adalah anak yatim piatu yang miskin. Kemudian satu hari saudara, dia diangkat anak oleh seorang yang cukup berada. Katakanlah orang kaya. Status anak ini setelah diangkat jadi anak kira-kira gimana? Berubah nggak statusnya? Berubah ya. Sekarang ini dia bukan lagi anak gelandangan, tetapi status dia adalah anak seorang kaya. Walaupun anak angkat, tetapi statusnya itu berubah. Apakah cuma namanya saja yang berubah? Dari seorang anak gelandangan menjadi anak orang kaya. Apa cuma namanya saja berubah? Ataukah dengan perubahan status ini hidupnya pun berubah? Bagaimana? Karena status dia sekarang berubah, maka kehidupannya pun berubah. Karena statusnya jadi anak seorang kaya, maka dia tidak perlu lagi tidur di emperan toko, tidur sembarangan. Karena apa? Karena dia sekarang sudah punya rumah. Betul nggak? Karena diangkat anak oleh orang kaya. Pasti orang kaya ini nggak mungkin tidak menyediakan satu kamar buat dia, betul nggak? Pasti dia disediakan satu kamar. Kemudian, apakah bajunya masih robek-robek? Pasti tidak. Pasti disediakan yang terbaik oleh orang kaya yang mengangkat dia anak. Dengar, status yang merupakan identitas itu berubah pada waktu status seseorang berubah. Nah, saudara, pada waktu kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengar baik-baik, status kita berubah. Ya, sekali lagi, pada waktu seseorang menerima Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat, status dia berubah. Maka seperti contoh yang tadi saya katakan, hak dan kewajibannya pun pasti berubah. Kehidupannya pun pasti berubah. Itu sebabnya di 2 Korintus 5 ayat 17 dengan jelas sekali mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus Yesus adalah ciptaan baru. Kalau kita sudah tahu status kita siapa dan kita berada pada posisi yang tepat, kita akan mengalami yang terbaik itu. Ini yang sedang kita bahas selama 10 episode ini. Bagaimana supaya kita berada di track yang benar, kita berada pada jalur yang tepat itu. Di episode lalu saya katakan, saya menempatkan diri sesuai dengan kacamatanya Tuhan. Yes, betul. Itu saya usaha. Nah, sekarang supaya saya tahu diri saya dan bisa menerima yang terbaik itu, kembali lagi saya katakan, saya menempatkan diri bukan lagi warga negara saya adalah warga negaranya dunia, tapi saya warga negara kerajaan surga. Bahwa saya sekarang tidak lagi hidup dengan di dunia kegelapan, tetapi hidup saya sekarang ada di dunia yang terang. Karena saya di dunia gelap harus meraba-raba, nabrak sini nabrak sana.
Tetapi sekarang karena saya ada di dunia terang, dunia yang dicahayakan oleh Tuhan, Yesus firman-Nya, maka hidup saya nggak perlu lagi terantuk-antuk. Tidak perlu lagi nabrak sini, nabrak sana. Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Efesus 5 ayat 8. Dengan jelas dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Maksudnya apa? Maksudnya kalau sekarang ini engkau adalah milik Tuhan, maka hiduplah jadi anak-anaknya Tuhan. Jelas, jelas. Jangan engkau sudah jadi anak, statusmu berubah jadi anaknya Tuhan, tetapi kamu masih menjadi anak jalanan, gembel. Saya kembali ke ilustrasi yang tadi. Seorang anak yatim piatu yang hidupnya menggembel. Sekarang karena dia sudah menjadi anak orang kaya, jangan lagi dia sekali-sekali tinggal di rumah menikmati, tapi kemudian beberapa hari kemudian dia kembali hidup di jalanan. Yang salah siapa? Yang salah sendiri, karena nggak tahu statusnya. Atau mungkin dia bilang, lebih enak aku tinggal sekali-sekali, kangen tinggal di jalanan. Oh, saya curiga kalau ada orang yang begitu. Sudah dikasih yang enak, minta kembali ke jalanan. Atau kembali lagi karena anak orang kaya setiap hari sudah disediakan yang enak, kemudian sekarang bilang, enggak, sekali-sekali aku mau ngorek lagi tempat sampah. Nah, ini yang perlu saya katakan, ini kira-kira ilustrasinya. Kalau salah menempatkan diri, tidak tahu identitasnya, tidak tahu statusnya, maka yang terjadi kelakuan kita, perbuatan kita kembali kepada kegelapan. Kembali kepada dunia yang lama. Padahal dengan jelas dikatakan, kita ini dulunya kita gelap, tetapi sekarang kita adalah terang. Jadi sekarang ini kita main yang terang-terangan aja ya. Main yang terang-terang, main yang baik-baik saja. Karena yang kotor-kotor bukan bagian kita lagi. Kita lagi belajar, saya juga lagi belajar. Saya belajar tetap berada seperti itu. Roma 8 ayat 2 mengatakan, roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, artinya saudara, saya menempatkan diri pada satu status bahwa saya tidak lagi di dalam hukum maut. Saya tidak lagi di dalam satu posisi yang dihukum. Saya tidak lagi menempatkan diri saya kepada satu posisi di mana dosa mengikat saya. Baik, saya coba kembali kepada ilustrasi tadi, anak kecil ini. Ya. Saya yakin anak ini sekarang tidak pakai baju kotor lagi, betul nggak? Tidak pakai baju yang bau lagi. Karena status dia sudah menjadi anak orang kaya dan dia pasti diberikan baju yang bagus. Nah, satu saat anak ini dia keluar dari rumah, dia berada di jalanan, kemudian dia melihat ada jalanan yang becek, yang kotor. Kira-kira gimana saudara? Kalau saudara menjadi anak itu, saudara sekarang sudah memiliki semua yang baik, yang bersih, apakah saudara masih bermain yang kotor itu? Saya yakin tidak. Saya yakin anak ini dia tidak akan bermain kotor lagi. Saya yakin tadi anak ini tidak akan tinggal di emperan toko lagi. Anak ini tidak akan mengorek-ngorek tong sampah lagi untuk mencari yang kotor itu untuk makan. Tidak. Dia tidak akan lakukan. Karena dia tahu dia bukan itu lagi. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kita. Kita ini sudah merdeka. Ada roh kehidupan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus tetap ada di sana. Oke, saya sudah terima Tuhan tapi saya masih terikat dosa, artinya saya tetap masih berdosa. Nah, ini yang perlu kita kembali saya harus tegaskan adalah itu salah. Karena kita menggunakan kacamata dunia yang melihat kita masih punya kekurangan, yang akhirnya kita hakimi diri, mengcap diri kita masih kotor. Kembali ke statusmu apa?
tolong kita harus membedakan antara status dan kenyataan. Oke, status dan kenyataan. Pada waktu anak yatim piatu ini statusnya berubah, dia diangkat menjadi anak tinggal di rumah orang kaya. Pertanyaan saya, apakah otomatis hidupnya berubah? Dia setiap hari mandi 2 kali atau 3 kali, dia bebersih, apakah langsung berubah? Atau sifat-sifat lamanya, karena kebiasaan tinggal dulu di luar, gak pernah mandi, kira-kira menurut saudara sifat lamanya masih ada gak? Ada kan? Walaupun sekarang ini dia tinggal di rumah orang kaya, ya disediakan baju yang bagus, kira-kira dia akan mandi 2 kali nggak setiap hari? Belum tentu. Mungkin awal-awalnya dia cuma mandi sekali. Waktu dia jadi yatim piatu, dia makan sembarangan, dia nggak punya piring sendok, dia cuma makan menggunakan tangannya, betul nggak? Semua makanan diambil, dia comot pakai jarinya, dia makan. Pertanyaan saya, apakah pada waktu dia setelah masuk di rumah orang kaya, kebiasaan ini nggak akan kembali? Pasti, keinginan itu ada. Betul nggak? Tetapi melalui proses waktu, melalui proses dia tahu bahwa status dia sekarang adalah anak di rumah itu, dia tahu bahwa di rumah itu kalau makan nggak pakai tangan gitu lagi, tetapi menggunakan sendok garpu, duduk yang rapi. Di rumah itu harus mandi 2 kali. Dia mulai belajar meninggalkan gaya yang lama untuk diproses menjadi gaya yang baru. Dan itu perlu waktu. Tetapi saya percaya, mungkin minggu pertama anak itu masih gayanya gaya anak jalanan. Minggu kedua akan berkurang, minggu ketiga berkurang. Dan setelah sekian waktu, dia tidak lagi akan punya gaya anak jalanan. Tetapi dia sudah berkarakter, bergaya hidup sebagai anak orang kaya yang berpendidikan. Nah, ini semua ditentukan oleh status, saudara. Itu sebabnya kita harus menempatkan diri pada status yang tepat itu. Baru gaya hidup kita akan berubah. Nah, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita tahu status kita ini siapa. Dan percayalah, pada waktu kita menempatkan diri pada status yang sebenarnya, maka saudara akan lihat hidup kita akan berubah. Pada waktu saudara menempatkan diri sebagai orang kudus, percayalah, kelemahan-kelemahan kita akan berkurang, sampai nantinya saudara akan melupakan keterikatan itu. Saudara akan dibebaskan, dimerdekakan dari kelemahan itu. Dan saudara akan lihat hidupmu berubah menjadi sesuatu ciptaan yang baru. Sekali lagi, semua itu bisa terjadi mulai dari apa? Kita izinkan iman kita bekerja. Kita izinkan hidup kita mempercayai apa yang firman Tuhan katakan. Kita izinkan hidup kita melihat dengan kacamatanya Tuhan. Ini proses. Tetapi proses ini tidak akan terjadi kalau kita tidak mengerti kebenaran ini. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, percayakah engkau bahwa tidak kebetulan kau dengar firman Tuhan ini? Bahwa Tuhan ingin merubah hidupmu? Percayakah engkau bahwa Yesus Kristus, Isa Al-Masih datang kurang lebih 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita? Dan saat ini dia sedang berbicara kepada dirimu karena dia mengasihimu dan dia ingin mengubah hidupmu? Kalau saya percaya. Kenapa? Karena saya nggak mau hidup menderita lagi. Saya nggak mau hidup dengan kekuatan, dengan masalah persoalan yang saya alami dulu. Nggak. Mengandalkan kekuatan saya dan ternyata saya nggak mampu. Tetapi saya lebih baik datang mempercayai Tuhan yang luar biasa itu yang mengasihi saya. Saya belajar untuk menempatkan diri saya pada status yang telah firman Tuhan katakan tentang diri saya. Dan saudara, saya berani bikin buku ini, saya berani menulis buku ini, saya berani memberitakan ini karena ini saya sudah alami. Walaupun saya tidak mengatakan pengalaman ini adalah kebenaran, tidak. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah saya
mengikuti kebenaran ini dan saya menerimanya. Saya tidak menjadikan pengalaman saya menjadi firman Tuhan, tetapi saya ingin sampaikan kebenaran firman Tuhan ini saya jalankan dan saya alami. Ya. Oke, baik saudara, apakah saudara mau mengalami perubahan hidup? Tidak berlelah-lelah, tidak bersusah payah lagi menghadapi keadaan dunia yang semakin berat, dunia yang semakin menakutkan, dunia yang semakin kacau. Maukah? Kalau mau, mari. Saya mau undang kita bersama-sama berdoa. Dan saya mau sampaikan, saudara, saya bukan mengkristenkan Anda, pemirsa. Sekali lagi, bukan soal agama, tetapi bicara soal keselamatan. Ya, agama tidak menyelamatkan, termasuk agama Kristen tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Pada waktu kita undang dia, jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah, hidupmu berubah, statusmu berubah. Bagi yang Anda mau, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, saat ini setelah saya mendengar kebenaran firman-Mu, saya mau datang karena saya mau hidup saya berubah. Karena saya percaya di dalam Engkau ada keselamatan, di dalam Engkau ada jalan, di dalam Engkau hidup saya statusnya diubahkan. Saya bukan lagi hidup dalam kegelapan, tapi hidup saya dalam terang. Saya bukan lagi milik dunia, tapi saya milik kerajaan surga. Saya bukan lagi anak buangan, tetapi saya adalah anak pencipta langit bumi dengan segala isinya. Maka saya percaya hidupku pasti berubah baik. Dan saya percaya yang lama akan berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, Isa Al-Masih saya berdoa. Amin. Baik saudara yang kasih Tuhan, kalau masih ada yang mau bertanya, jangan segan-segan hubungi saya melalui WA atau website atau Instagram di bawah ini. Ya, terima kasih. Dan sebelum saya tutup, saya mau sampaikan, saya sediakan 10 buku secara gratis saya akan kirim kepada 10 orang yang meresponi kebenaran firman ini. Hubungi saya. Ya, oke, terima kasih. Kita akan lanjut, ada 3 episode lagi. Tetap ikuti episode-episode ini. Bersama saya Jamie Suhadi dalam program Ada Harapan. Tuhan Yesus memberkati.